Kan untuk masalah hak yang pertama Pak Ustadz, yang masalah zakat. Jadi apabila orang yang wafat, dia meninggalkan eh, harta, misalnya berupa misalnya kayak pasar atau ruko seperti itu, lalu zakat malnya sudah dibayarkan setiap tahunnya dari hasil pendapatan pembayaran dari hasil ruko tersebut. Apakah pada saat wafat itu harus dibayarkan lagi zakatnya? Yang kedua, masalah barang gadai. Semisalnya yang wafat meminjam uang di bank dengan atas nama anaknya. Anaknya turut meminjam juga di situ. Pada saat ayahnya wafat, berarti kan masih ada hutang yang meninggal. Sementara masih berjalan. Itu apakah harus dibayarkan atas utang si mayit atau diselesaikan sesuai dengan yang anaknya meminjam? Yang ketiga, cuma 3 Ustaz. Yang ayahnya lagi kan yang meninggal ya. Iya, yang meninggal ayahnya. Iya, saya udah lakukan. Silakan. Yang ketiga, apabila si mayit pada saat hidupnya dia berharta, namun dia belum pergi haji dikarenakan misalnya anaknya tuh tidak mampu. Jadi hartanya itu diberikan kepada anak-anaknya yang tidak mampu sehingga dia tidak pergi haji. Apakah itu pada saat dia wafat, apakah itu termasuk hutang kepada Allah karena dia belum bisa pergi haji? Itu saja Pak Ustadz. Yang baik masalah cara menghitungnya saya nggak bahas ya, tapi sekarang kayaknya ada salah satu cara. Dikeluarkan zakat di tahun sebelumnya dari total apa? Jadi total pendapatan semua. Total pendapatan semua. Salah cara itu belum gitu ya. Tapi kan kita bukan bahas zakat ya, saya nggak mau pindah. Cara menghitungnya itu gini. Jadi zakat apa yang dikeluarkan? Kalau zakat yang dikeluarkan adalah zakat nakat, zakat uang itu, ya, maka dari semua total uang yang dimiliki, apakah dari ruko, apakah tabungan, apakah dari semua, di total, ya, dipotong dengan keperluan, masih ada sisa, sisanya ini yang dikeluarkan 2,5%. Jadi bukan dilihat setiap transaksi, bukan dilihat daripada setiap keuntungan. Karena kan buat bayar utang, buat bayar keperluan dan yang lain-lain itu dipotong dulu sisanya, dan jangan dari satu pendapatan, dari semua pendapatan termasuk emas digabung semua jadi satu di situ. Tapi kita nggak mau bicara itu, kita tidak bicara pengeluaran zakatnya. Saya anggap oke lah, itu nanti masalah caranya bagaimana perhitungannya kita bisa pelajari lagi. Sekarang setelah dia wafat, tahun kemarin sudah divaksin. Yang tahun ini wajib divaksin atau tidak gitu kalau pertanyaannya. Ini kan kalau misalnya dia meninggal di tahun setelah dia mengeluarkan zakat yang tahun kemarin, lalu tahun berjalan di tahun ini dan nisabnya sudah ada, maka jelas saja ini tetap dikeluar. Kalau dia berada di atas nih, tetap di 2,5% dari total yang ada, dari nisab yang ada saat ini, cuma jangan dimulai harus benar. Itu nanti konsultasikan kembali bagaimana cara menghitung zakatnya ya. Itu yang pertama sebenarnya. Yang kedua, seorang ayah berhutang kepada ya mengatasnamakan nama anaknya karena anaknya juga berhutang ke bank tersebut. Oke. Ini berhutang pinjam uang ya. Terus belum dilunasi, meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah dilunasi oleh si anak, ya, oleh si anak melanjutkan digabung hutangnya anak, atau diselesaikan dengan nilai hutangnya orang
Jawabannya adalah diselesaikan dengan nilai hutangnya orang tua. Walaupun banknya nggak mau tahu kan, bank kan nggak ada urusan. Jadi yang urusan anak itu nanti menyelesaikannya urusan dia. Jadi bapaknya misalnya hutangnya berapa? 100, anaknya hutangnya 100 di bank 200 atas nama anak. Oke, diambil 100 juta dari peninggalannya almarhum, jangan diambil semua 100 juta untuk dibayar kepada bank, ya, yang bank nggak tahu urusan bapaknya mati atau enggak karena yang utang atas nama anak. Tetapi kita secara hukum ini utangnya bapak sudah kita selesai, si anak nanti melanjutkan utangnya sendiri. Jelas atau tidak? Ya, nanti itu cara menghitungnya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tua yang kaya punya harta melimpah belum berangkat haji karena hartanya diberikan kepada anak. Setelah diberikan jadi gak kaya lagi. Nah, pertanyaan saya itu dulu. Pertanyaan saya, setelah diberikan kepada anak-anaknya, adakah kemampuan untuk pergi haji? Tidak. Lalu dia tinggal, maka dia tidak wajib haji. Dia tidak wajib haji. Asalnya nanti lesi misalnya 5 tahun kemudian. Di tahun itu kita udah terdaftar nih. Udah perkiraan 5 tahun lagi. Terus kita meninggal. Nah tadi kan Ustadz bilang harus melunaskan. Karena itu bukan kepada Allah. Taruhlah misalnya bisa melunaskan. Tapi pertanyaan saya, kejadian di tempat saya. Dia itu bapaknya kan. Bapak sama ibunya. Bapaknya meninggal. Tapi katanya disuruh dia yang berangkat teman saya. Kakak anaknya. Padahal kan kalau badal anak kan belum haji tidak boleh kan. Nah itu bagaimana? Jadi dua sih nanya Ustaz, kalau misalnya kita udah bayar lunas sekarang, terus meninggal sebelum berangkat, padahal kita udah dapat perkiraan berangkat, bagaimana? Sama yang tadi yang digantikan kepada orang yang belum pernah berhaji, walaupun itu anaknya sendiri. Sama. Orang ini, si bapak, itu meninggal dalam keadaan ibu wajib haji. Dianggap belum karena istiqoah, kata mampu di dalam kewajiban haji artinya bukan sudah bayar atau belum bayar. Istiqoah itu ada syaratnya di dalam fikih haji banyak sekali. Ya, istiqoah itu kata mampu memiliki syarat tidak ada mawani. Mawani artinya segala sesuatu yang menghalangi dia bisa berangkat haji. Waktu dia bayar kursi, dia bisa berangkat itu enggak? Hah? Dia sengaja berpindah atau dia belum bisa berangkat? Ini namanya dia mampu. Mampu artinya mampu ekonomi, bukan mampu di sini artinya mampu dalam setiap aspek yang memungkinkan dia ibadah haji. Di aspek, termasuk waktu kebijakan pemerintah dan lain-lain. Pemerintah kasih kursi kan? Kecuali gini, dia sudah dapat kursi tahun ini, tapi dia nggak berangkat. Dia mati, itu namanya dia mati dalam keadaan mampu tapi tidak melihat. Jelas ya. Jadi yang saya kasih contoh tadi itu orang yang makanya saya kasih contoh orang yang pilihan. Kan dia bisa haji yang plus tuh langsung berangkat, tapi dia nggak mau. Tapi kalau yang hajinya yang baik yang sekian puluh juta, ya kan, yang 5 tahun, harganya juga nggak banyak sekali, nggak nyampe ratusan M, puluhan M nggak nyampe gitu kan, pas-pasan gitunya. Terus dia udah dapat kursi 5 tahun, tapi belum sampai 5 tahun dia beli ini juga. Terus akhirnya kan ditunjukkan kepada anak-anaknya, ya. Apa sih itu jadi badal? Tidak, itu nggak badal. Karena dia meninggal dalam keadaan tidak wajib. Apakah nanti perlu diambil dari harta untuk dibadalkan? Tidak. Dia mati dalam keadaan tidak wajib. Nah si anak itu kemarin dia meminjam kursinya. Anak haji atas dirinya sendiri. Jadi sama saja, mau yang udah lunas ataupun yang belum lunas, kedua-duanya mati dalam keadaan belum wajib.